Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fadhillu 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqana lit-taqwa wal-'ismati wal-istiqamah wa tuminihana khairas sa'adah wal-khatimah warzuqna kamalan mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wahsyurna fi zumrati ahli al-Qur'an wajma' bainana wa baina ahli al-Qur'an bi hurmati al-Qur'an bi syafa'ati al-Qur'an bi barakati al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-husni al-khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-husni al-khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-husni al-khatimah wa min ahli al-jannah bighayri hisab ma'a as-sabiqina al-awwalin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati 'ala du'aina jami'an. Wa sallallahu 'ala khayri khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Ya Allah, la ilaha illa anta. Ya Allah, kami titipkan lahiriah kami, batiniyah kami titipkan rohaniah kami, jismaniah kami titipkan keluarga kami titipkan semua jamaah yang hadir di majlis ini. Minta dijaga ya Allah dari segala pemahaman yang salah. Minta dijaga ya Allah dari segala ilmu yang salah. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah. Dan minta dijaga ya Allah dari segala mara bahaya. Minta dijauhkan dari segala ujian. Wabil khusus musibah corona. Innaka ala kulli syai'in qadir. Fallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan teragungnya kepada kita semua dengan diberikan nikmat Islam dan iman di dalam hati kita. Kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa nikmatnya mengucuri kita semua, diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kekuatan hingga akhirnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu harap syafaat dan rahmatnya, yang kita selalu harap bimbingannya. Semoga dengan kita hadir di majlis ilmu dengan niat mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti kita termasuk umat yang pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya ilmu, niat mengikuti tuntunan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, selamat datang bagi insyaallah semua jamaah yang telah hadir di tempat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan dari lubuk hati terdalam jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga dengan bertambahnya kehadiran jamaah yang hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, banyak orang-orang yang lebih mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dan tak lupa saya ucapkan di awal mula mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti di penjelasan yang akan dijelaskan banyak kekeliruan atau banyak penjelasan yang belum tepat. Mohon dimaklumi ibu-ibu, mohon dimaklumi sedanten. Minta masukannya, minta doanya supaya bisa terus belajar istiqomah mengadakan pengajian seperti ini. Saya merasa sadar diri sebenarnya. Saya masih anak baru kemarin ibaratnya, yang belum tahu banyak ilmu. Cuman bismillahirrahmanirrahim, dengan niat karena Allah Ta'ala saya memberanikan diri dengan niat bisa mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan niat mematuhi perintah dari amanda guru saya almarhum subhanallah. Beliau dahulu pernah
pernah berkata kepada saya, Kumil, kalau bisa di pondok diadakan pengajian. Itu Masya Allah, itu subhanallah sudah lumayan lama berkata seperti itu. Cuman saya nanti dan baru tergerak sekarang. Subhanallah, semoga Allah memaafkan kesalahan saya karena tidak langsung melaksanakan perintah dari paman dahulu. Tapi semoga dengan diadakannya pengajian ini, saya dan mbak-mbak sekalian dan ibu-ibu yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah, syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang pertama ini saya ingin menjelaskan sedikit bab tentang sholat. Kenapa diawali dengan sholat? Karena seperti ini ibu-ibu, sebenarnya di awal mula kita itu subhanallah sangat amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami dari awal, kita tafakuri dari awal, kita ini tadinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita ini lahir dari setetes air mani yang tiada arti subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Masya Allah, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma. Juz 18 itu surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan bahwa kita itu terbuat dari apa? Terbuat dari darah, terbuat dari gumpalan-gumpalan daging, hingga akhirnya Allah menyempurnakan bentuk kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini, manusia. Subhanallah. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Subhanallah. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan juga bahwa kita dari apa? Dari setetes air yang hina. Subhanallah. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Subhanallah. Maka dari sesuatu yang tiada berharga ini, Allah jadikan kita makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Subhanallah. Padahal kalau kita pahami, bisa saja Allah itu menjadikan kita semut umpama. Bisa saja Allah itu menjadikan kita na'udzubillah umpama binatang dan yang lain. Tapi alhamdulillah kita sekarang menjadi manusia terbaik, manusia termulia, makhluk termulia yang berupa manusia. Walaqad karramna bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan dijadikan sebagai manusia, kemudian Allah memuliakan lagi dengan apa? Dengan kita diberi iman dan Islam di dalam hati kita. Alhamdulillah, subhanallah. Manusia itu banyak sekali di ibu-ibu, subhanallah, beraneka ragam, tapi tidak semuanya beragama Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran, Inna dina 'indallahi Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, maka ditolak agamanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat nanti menjadi orang yang merugi. Alhamdulillah, kita semua di sini termasuk orang-orang muslim. Kita semua termasuk orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti agama yang hak, dengan mengikuti agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Hingga di surat lain Allah mengatakan, Ali Imran itu subhanallah, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa rendah diri, janganlah kamu merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sebab kamu termasuk orang yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia derajatnya. Sebab apa? Sebab ada keimanan dalam hati kita dengan kita beragama Islam. Masya Allah, semua masya Allah. Di sini saja ibu-ibu perlu kita syukuri
Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bisa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya dengan lebih banyak lagi. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bisa mensyukuri keimanan kita ini dengan kita berpegang dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beragama Islam, kita mengenal syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kita menyaksikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ketika kita bersaksi seperti ini, kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Allah di dalam Al-Quran, subhanallah, dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa menyembah dengan sempurna kalau dia tidak memegang agama Islam. Maka alhamdulillah, di sini perlu kita syukuri. Alhamdulillahnya kita lahir dari orang tua yang muslim. Alhamdulillahnya kita dibesarkan dengan lingkungan Islam. Maka di sini perlu kita syukuri. Bagaimana kalau kita lahir dari orang tua yang muslim, bisa saja kita tidak beragama Islam. Maka kata Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal tidak akan diterima, akan ditolak, fahuwa minal khasirin, dan akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan apa? Dengan diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam. Maka ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, kalau bisa ini subhanallah, yang satu sepuluh kalau bisa hafal ini. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana. Ini pendek subhanallah, ini tinggal dibolak-balik insyaallah. Lafaznya cuma satu baris kalau ditulis, tapi keutamaannya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hamba tersebut dijamin kehidupannya dengan penuh keberkahan, dengan penuh kemudahan, dengan penuh kemuliaan. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ini, Mbak. Kalau kita telah mencintai seseorang, mungkin suami mencintai istri, istri mencintai suami, anak mencintai orang tua mencintai anak. Maka ketika kita sudah cinta, apa yang kita berbuat? Pengennya selalu berbuat baik untuk orang yang kita cintai, pengennya membahagiakan orang yang kita cintai. Maka begitu pun juga dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hambanya, maka pasti Allah akan senantiasa menunjukkan ribuan kebaikannya, jutaan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita hidup menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian pasti, tapi Allah akan mengirimkan kemudahan, pertolongan dengan segala. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, Mbak dan ibu-ibu sedang pengen boten asal cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten semangat, pengen boten. Maka Masya Allah, ketika pengen, coba ayo praktekkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya ringan, tapi bobot kemuliaannya, manfaatnya
manfaatnya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengatakan alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil Islam. Masyaallah, masyaallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Kemudian setengah dari sesuatu yang sangat Allah agungkan, Allah muliakan di dalam agama Islam adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan itu, subhanallah, kalau tidak salah ada di surah Al-Imran ayat 31, bunyinya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini lagi-lagi bahas tentang cinta itu. Tidak apa-apa, pengajian ini diawali dengan cinta. Semoga dengan diawali dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pahami, subhanallah, adanya alam semesta ini ada itu karena cinta. Diciptakannya kita semua ini karena cinta. Kalau kita baca hadis qudsi, ada yang berbunyi seperti ini. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqal aswad. Kalau tidak ada Rasulullah, kalau bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menciptakan alam raya ini. Artinya, adanya alam raya ini adalah bukti dari cinta Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memandangnya Allah kepada Rasulullah, akhirnya diciptakanlah semua alam raya. Maka disadari atau tidak, adanya kita semua timbul dari cinta. Kita lahir pun, masya Allah, dari ibu bapak kita. Halal menikah itu dari cinta. Subhanallah. Maka semoga di pengajian awal ini membahas tentang cinta, kita memperoleh banyak cinta dari Allah. Cinta dari ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita bisa lebih mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kata Kamanda Guru Walid Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham, subhanallah, orang itu akan susah menjalankan perintah Allah. Orang itu akan sulit mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, pengennya membahagiakan. Contoh subhanallah, kalau kita ngefans pada satu artis umpama, kita ngefans pada pemain sepak bola umpama, suka sekali nonton sepak bola umpama, atau suka artis siapa, maka secara tidak langsung kita akan mengikuti gayanya, beli bajunya, beli pakaian sepatunya, mengikuti gaya rambutnya. Dengan karena apa? Karena cinta akan mengikuti dengan sendirinya. Maka dengan kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mudah menjalankan perintah Allah, akan mudah menjalankan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Allah, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat mutlak, syarat utama dan pertama agar kita memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, kata Allah, siapa yang ingin memperoleh cinta dari Allah, ingin memperoleh cinta dari Allah, artinya ingin memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Karena dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala, akhirat pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita inginkan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang berangan-angan mengharapkan mendapatkan cinta dari Allah, maka fattabi'uni, ikutilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ketika kita telah bisa mengikuti perintah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikutinya dengan seperti apa? Mencontoh, mempraktekkan, meniru gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meniru budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meniru amaliyah soleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa seperti itu, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita akan memperoleh cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan yang paling utama dari tuntunan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Maka masya Allah, mukadimahnya banyak sekali sebelum sholat ini. Tidak apa-apa, supaya kita memahami, oh sholat ini seperti apa sih? Sholat ini adalah ibadah yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sholat ini kita menggabungkan 3 pekerjaan sekaligus. Pekerjaan tindakan kita, pekerjaan lisan kita, dan pekerjaan hati kita. Ketika kita sholat, perlu adanya niat, maka ini adalah pekerjaan. Ketika sholat, ada gerakan-gerakan yang wajib kita lakukan, perlu kita lakukan, maka ini ibadah pekerjaan kita. Dan ada pekerjaan terkait lisan kita wajib membaca Fatihah, syahadat dan yang lainnya. Maka dalam sholat menggabungkan 3 pekerjaan sekaligus, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah tingkah laku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sholatlah sebaik-baiknya amal ibadah yang dilakukan oleh hamba. Sholat adalah amal yang teragung bagi seorang muslim, karena sholat merupakan hadiah dari Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk kekasihnya yang paling agung baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang agung, yaitu Mustawa Subhanallah. Ketika baginda Rasul Mi'raj, di waktu yang agung pula ketika baginda Rasul berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang bisa menjaga salatnya, maka dia betul-betul telah mengokohkan agama. Dan siapa yang telah meremehkan salatnya, maka dia telah meremehkan, merobohkan agama. Maka ini kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, ibu-ibu, sebenarnya salat ini adalah bukan ibadah kita. Ini ibadahnya para malaikat. Tapi malaikat pun tidak bisa secara keseluruhan. Sewaktu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, naik ke langit pertama hingga ke langit 7, baginda Rasul melihat ada malaikat yang hanya kurung saja, ada yang sujud saja, ada yang tahiyat saja. Maka subhanallah, Rasulullah kepingin bisa mengerjakan ibadah seperti itu. Rasulullah kepengen agar umatnya juga bisa mengerjakan ibadahnya para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan adanya salat wajib 5 waktu. Maka dalam hadis, siapa yang bisa mendirikan salat 5 waktu, maka dia telah memperoleh pahala seluruh malaikat pertama sampai malaikat ke-7. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dalam salat ini adalah waktu kita bisa bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat dalam kitab Mawahibul Laduniyah karangan Maulid Muhammad Husain Nawawi Allah yarham subhanallah, dijelaskan bahwa al-wusul adalah salat. Sang penyambung itu adalah salat. Ketika hamba mengerjakan sholat, maka hamba tersebut sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan kesenanganku di dalam sholat. Bagaimana tidak senang? Karena sholat ini kalau kita pahami, kita sedang bercengkrama, berkomunikasi, berduaan dengan kekasih sejati kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau anak muda-mudi yang sedang kasmaran umpama, ketika punya sepasang kekasih, ketemuan itu bahagianya minta ampun, subhanallah, senangnya gak ketulungan. Karena apa? Karena ada cinta, menganggap sang kekasih ini dekat dengan kita. Maka ketika kita betul-betul pengen mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengaku kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika sholat, coba apa yang kita rasakan? Apakah susah? Apakah berat? Apakah gembira? Yang tahu ukurannya adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa bergembira ketika kita sholat, maka kita telah bisa mengikuti akhlak pribadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan kesenanganku di dalam sholat. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam Al-Quran surat Toha juz 16 itu, subhanallah, Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata diri. Subhanallah. Innani anallah, kata Allah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, maka menyembahlah kepadaku, maka beribadahlah kepadaku. Kalau kata Walid Pemandaguru itu, subhanallah, jika disebutkan lafaz fa'budni ibadah di dalam Al-Quran, maka itu yang maksud adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam Al-Quran fa'budni, sembahlah aku, artinya adalah mentauhidkanlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa caranya? Kita meyakini bahwa Allah Tuhan. Kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita meyakini bahwa Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, bangga, subhanallah, masya Allah, masya Allah, bangga bisa menghafalkan Al-Quran. Ada yang sudah rampung 30 juz, ada yang sedang 25 juz, ada yang 15 juz, ada yang 1 juz baru awal. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan nikmatnya berupa hidayahnya kepada kita semua, kita tidak akan bisa seperti itu. Subhanallah. Kata Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa masuk surga. Surga identik dengan kebaikan. Ingat, surga identik dengan takwa. Ketika kita masuk surga, otomatis kita termasuk orang yang bertakwa. Takwa ini apa? Kita mengusahakan sebisa mungkin, sekemampuan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha sekemampuan kita, sekemampuan mungkin untuk bisa menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita semua alhamdulillah benar-benar bisa berterus Al-Quran, bisa belajar ilmu-ilmu Al-Quran, alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di sini bisa mendengarkan ilmu, bisa hadir semua, masya Allah. Ini ada teman saya juga, subhanallah, teman kecil, subhanallah, Anu Bajia Yanti, subhanallah. Terima kasih telah datang, subhanallah. Ini teman saya main kelereng, main layangan, subhanallah. Alhamdulillah, ketika kita bisa berkumpul di tempat yang seperti ini, yang mulia, siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin bisa. Maka perlu kita syukuri, perlu kita tafakuri bahwa ya Allah, alhamdulillah, dengan hidayah, dengan taufik dari itu saya bisa mengerjakan amal yang sholih.
datang di pengajian, mendengarkan ilmu, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan petunjuknya, tidak memberikan hidayah pada kita, maka mungkin kita berada di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berada di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, buktinya sekarang kita berkumpul di tempat majelis ilmu, di pondok Al-Quran. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri kepada Subhanahu. Karena apa? Dengan bersyukur Allah akan menambah kenikmatan yang kita punya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kembali lagi di salat, subhanallah. Saya bacakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, subhanallah, dari sahabat Abdullah bin Qurtin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Qurtin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in salaha sa'iru 'amali wa in fasada sa'iru 'amali. Subhanallah. Rawahu Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Qurtin, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, permulaan yang dihisab dari hamba adalah sholatnya. Jadi ketika kita meninggal, awal mula amal yang dicek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal mula amal yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dites lulus tidaknya adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka Allah akan memandang semua amal ibadah kita bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, maka begitu pun amal yang lainnya. Maka di sini pentingnya diri, subhanallah. Maka kenapa di awal mula ini saya membahas tentang sholat? Karena sholat merupakan ibadah yang paling agung. Semoga dengan di awal pengajian ini membahas tentang ibadah yang paling agung, yang paling Allah muliakan, semoga kita semua bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat dengan benar. Karena apa? Ketika sholat kita benar, maka kita akan memperoleh kenikmatan dengan apa? Semua ibadah kita, ngaji Quran kita, hadir di majelis ilmu, berzikir, sedekah dan yang lainnya, semua yang akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftahul jannah as-shalah. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga adalah salat. Subhanallah. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita bercita-cita, mempunyai keinginan pengen bisa masuk surga, maka yang paling kita perbaharui di awal mula, yang paling kita pikirkan di awal mula terkait amal ibadah adalah sholat. Coba kita bareng-bareng bertafakur, bareng-bareng belajar. Ketika kita sholat, apakah sholat ini hanya sekedar rutinitas atau bentuk tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk ini? Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan, dengan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Saya pernah bertanya kepada paman dan guru, subhanallah, Allah yang hak. Subhanallah, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk?
Jawabannya tidak panjang lebar, simpel sekali. 1 mil. Aku ingat Allah Subhanahu. Saya berpikir sampai sekarang, bagaimana ya ingat Allah ini? Apakah kita membayangkan lafaz Allah? Kan tidak seperti itu. Maka subhanallah. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang bisa khusyuk, termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam maupun di luar sholat. Karena seperti ini kata Walid subhanallah. Caranya seperti apa? Meyakini bahwa Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita sholat, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang menghadap Tuhan semesta alam. Masya Allah ibu-ibu, kalau kita menghadap presiden umpama, subhanallah, baju dirapi-rapi, perilaku dijaga, jangan sampai membuat kericuhan, jangan sampai berlaku tidak sopan, itu baru presiden gitu. Subhanallah, coba lihat di TV umpama, orang yang bertemu presiden pakai jas, pakai sepatu, dirapi-rapi, akhlaknya dijaga, itu baru presiden. Subhanallah. Siapa yang menciptakan presiden? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala kerajaan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpama menghadap guru, seumpama kita berlaku sopan, menjaga etika, menjaga akhlak, sekadar guru. Apalagi kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan guru kita, yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan diri kita sendiri. Bagaimana perilaku kita? Bagaimana persiapan kita ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetes kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kita mengira saya ahli surga, saya ahli selamat, sedangkan Allah belum menguji sampai di mana kesungguhan kita untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah belum menguji kesabaran kita, mau sabar atau tidak untuk menjalankan perintah Allah, mau sabar atau tidak untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersama kita mengusahakan dipraktekkan dalam sholat. Maka subhanallah, saya pun belum bisa seperti itu. Saya pun masih jauh dari kesempurnaan ketika mengerjakan sholat. Tapi saya ingat pesan Walid, pesan Bumi, jangan sepelekan kebaikan walaupun itu satu kata. Maka saya berharap semoga dengan saya bercerita tentang keagungan sholat seperti ini, bercerita tentang keutamaan sholat seperti ini, ada dari mbak-mbak, ibu-ibu subhanallah yang hadir di sini mengerjakannya. Semoga saya keikut-ikut berkahnya, semoga saya keikut-ikut barokahnya, hingga akhirnya Allah memberikan taufiknya kepada saya supaya saya bisa mengerjakan sholat dengan baik seperti mbak-mbak dan ibu-ibu kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa tawassul haqqi wa tawassul bis-sabr. Saling menasehati untuk kebenaran, untuk kesabaran. Maka saya di sini berharap ya Allah, saya sebenarnya malu, merasa belum pantas subhanallah menghadapi mbak-mbak yang setiap hari berpegang dengan Al-Quran subhanallah, menghadapi ibu-ibu yang mungkin pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya, pengalaman asam garam kehidupannya gila tinggi subhanallah. Masya Allah, sampai gede-gede subhanallah, lebih banyak pengalamannya. Maka sebenarnya saya itu ada sedikit tidak percaya diri. Cuman bismillah ya Allah, saya tidak menganggap diri saya bisa, tapi saya memberanikan diri. Karena apa? Karena janji Allah. Memberanikan diri karena apa? Karena percaya kepada Allah. Ketika Allah telah menggerakkan hamba di suatu tempat, maka Allah memberikan kekuatan kepada hamba tersebut untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka mbak-mbak jangan putus asa, jangan pesimis, jangan minder dan yang lainnya. Ketika kita berada di pondok Al-Quran, subhanallah, dari rumah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di pondok Al-Quran, jangan pesimis.
yang lebih agar kita lebih bisa lagi menerima Al-Quran. Maka tidak ada kata tidak bisa Bapak untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, dunia subhanallah dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bimbingan dari Umi subhanallah, akhirnya bisa sampai rampung 30 juz subhanallah. Kumil sama Mbak Kumil sama makhluk Gusti Allah Ta'ala. Kami katakan Gusti Allah Ta'ala yang memberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala 11-12. Maka ketika Mbak ini bisa hafal Quran, saya juga bisa. Ketika Mbak ini bisa bertakwa, saya juga bisa. Ketika Mbak ini bisa sukses, saya juga bisa. Tergantung bagaimana semangat kita Bapak, mau atau tidak. Di dunia ini tidak ada kata tidak bisa. Ataupun yang lain teman-teman saya yang di rumah lagi fokus merintis bisnis umpama pekerjaan dan yang lainnya, ya Allah, orang itu bisa sukses ya, orang itu bisa kok mudah ya pekerjaannya, rezekinya lancar. Jangan sampai kita merasa saya sih lemah dan bisa, jangan seperti itu. Kita harus percaya diri. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa berpikir, orang itu sukses, itu hamba Allah, saya juga hamba Allah. Dia yang menciptakan Allah, saya juga yang menciptakan Allah. Maka kita 11-12, tergantung bagaimana kitanya menyikapi, tergantung bagaimana kitanya bergerak maju. Maka subhanallah, semuanya Bapak bisa hafal Quran, semuanya bisa mudah untuk menghafalkan Al-Quran, dan semuanya bisa sukses dunia dan akhirat. Tergantung kitanya, tergantung usaha kitanya sampai di mana. Ada mbak-mbak yang sudah rampung duluan 30 juz, ada yang baru juz 2, juz 3. Maka jangan sampai minder dan yang lainnya. Itu merupakan proses. Mungkin yang sudah 30 juz lebih dahulu menghafalnya, bisa jadi lebih semangat. Maka kita harus mencoba. Dia rampungnya duluan, kok saya baru 12 juz, kok mbak ini sudah 25 juz padahal undangnya bareng. Oh mungkin lihat-lihat semangatnya lebih, lokal derasnya saya juga bersemangat. Maka di situ Bapak, kita harus bisa cerdik, harus bisa cerdas mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan situasi keadaan di sekeliling kita. Ataupun kita lagi pengen merintis bisnis, pekerjaan apapun, maka lakukan dengan maksimal mungkin, lakukan dengan sepenuh hati, dan jangan lupa niat karena Allah dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semuanya dari Allah. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata pun Allah jamin rezekinya. Semut tidak akan mungkin kelaparan, nemu saja makanan. Kan sudah ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semut, kucing, subhanallah, Bapak suka ngasih makan sama kucing. Kucing tidak kerja, tidak mengusahakan kerja, tidak mengerti uang, tapi bisa makan, bisa sehat, bisa kenyang, subhanallah. Itu baru kucing, itu baru semut. Kita manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita beragama Islam, apalagi kalau kita mengikuti tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan lebih menjamin kehidupan kita di dunia wal akhirah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan penutup dari saya ini, subhanallah, ibu-ibu, mbak-mbak, ada perkataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaffaqa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ini kata Ibnu Athaillah, subhanallah. Imam Ibnu Athaillah ini merupakan sufi besar, ahli Allah subhanahu wa ta'ala, wali besar yang merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya itu menjadi rujukan umat muslim sedunia, kitab Hikam, subhanallah.
Kata beliau, ma tawaffaqa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Tidak akan susah kalau kita mintanya sama Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mintanya sama Allah, Allah akan mempermudah. Tapi kalau kita mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengandalkan diri kita pribadi, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan taktik bisnis kita umpama, maka akan sulit, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tawaffaqa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan mudah kalau kita mengerjakan sesuatu mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo bareng-bareng. Allah itu kata Umi, kata Walid itu subhanallah ya kan, subhanallah saya banget. Tidak ada zat yang paling suka dirayu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu paling suka dirayu, paling suka dipuji. Maka ketika hamba yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, merayu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita merendahkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, ya saya lemah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya pengen ini, terus minta kepada Allah. Allah malah suka. Sampai dalam hadis, jangankan mbak kita berdoa, ya Allah jadikan saya hafal Quran, jangankan ibu-ibu berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh, jangankan kita berdoa, ya Allah jadikan bisnis saya lancar. Kata hadis, subhanallah, kita pengen minta sendal jepit pun minta kepada Allah. Diperintahkan kita minta sendal baru pun berdoa kepada Allah, apalagi hal yang besar. Maka Allah suka diminta itu. Apa kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni urid. Jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah, wahai Rasulullah, Allah begitu dekat, aku begitu dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah mengijabah hamba-hamba yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu